Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Safitri dengan NIM 2362201091. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya dari mata kuliah Statistika Bisnis, yaitu terkait survei pengguna motor matic Honda Scoopy di Kabupaten Tangerang. Selanjutnya, terdapat tujuan survei. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis latar belakang serta jumlah pengguna motor matic Honda Scoopy di Kabupaten Tangerang yang terdapat di daftar kontak WhatsApp saya, sekaligus mengevaluasi tingkat kepuasan mereka terhadap performa, fitur, kualitas, harga, dan layanan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai preferensi dan kebutuhan pengguna di wilayah tersebut. Selanjutnya, metode pengumpulan data. Di sini data yang saya pilih yaitu data sampling. Data sampling itu sendiri adalah data yang dikumpulkan dari sebagian kecil populasi atau yang disebut dengan sampel, yang dipilih sebagai representasi dari keseluruhan populasi. Populasi yang saya pilih yaitu kontak WhatsApp yang berjumlah 244 kontak, dan saya mengambil 20 orang pengguna Honda Scoopy sebagai sampel. 80% dari responden saya yaitu perempuan berjumlah 16 orang dan 20%-nya laki-laki berjumlah 4 orang. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Di sini metode pengambilan sampel yang saya pilih yaitu non-probability sampling, dan saya memilih convenience sampling. Convenience sampling adalah metode pengambilan sampel yang dilakukan dengan memilih responden yang paling mudah diakses atau dijangkau oleh peneliti. Pemilihan sampel ini tidak dilakukan secara acak, melainkan berdasarkan kemudahan akses dan ketersediaan subjek, yang menjadikannya salah satu metode yang sederhana, cepat, dan juga hemat biaya. Sampel dipilih dari orang-orang atau kelompok yang mudah dijangkau oleh peneliti, seperti teman, keluarga, atau orang-orang di lingkungan sekitar. Pada pengambilan sampel kali ini, saya memilih sampel dari beberapa orang pengguna motor matic Honda Scoopy yang berada di kontak WhatsApp saya, dengan membagikan kuesioner penelitian ke berbagai grup WhatsApp dan teman-teman dekat saya yang sekiranya saya sudah tahu bahwa mereka memang pengguna motor Scoopy. Dan ini merupakan contoh kuesioner yang telah saya sebarkan ke berbagai grup WhatsApp dan beberapa teman saya. Selanjutnya yaitu profil dari responden. Di sini profil responden berdasarkan demografis. Yang pertama yaitu usia. Nah, 55% dari responden saya berusia 15 sampai 20 tahun, 40%-nya berusia 21 sampai 25 tahun, dan 5%-nya berusia 26 sampai 30 tahun. Tidak ada yang lebih dari 30 tahun. Yang kedua, pendidikan terakhir. 85% dari responden saya berpendidikan terakhir SMA atau SMK sederajat, 10%-nya S1, dan 5%-nya SMP. 5% SMP ini karena sekarang responden saya masih merupakan siswa SMA, jadi belum lulus. Yang ketiga yaitu pekerjaan. 50% dari responden saya merupakan karyawan swasta, 40%-nya mahasiswa atau mahasiswi, 5%-nya pelajar yang merupakan ini, dan 5%-nya lagi wira swasta. Selanjutnya, lama tinggal di Tangerang. 65% dari responden saya sudah tinggal di Tangerang selama lebih dari 10 tahun. 15%-nya kurang dari 1 tahun, dan 15% selanjutnya 1-5 tahun, dan 5%-nya 6-10 tahun. Selanjutnya masih profil responden, tetapi ini berdasarkan penggunaan motor matic Honda Scoopy-nya. Yang pertama ada lama penggunaannya. 35%
Dari responden saya sudah menggunakan motor Scoopy selama 1-2 tahun, 25% selama 3-5 tahun, 30% kurang dari 1 tahun, dan 10% lebih dari 5 tahun. Yang kedua yaitu frekuensi penggunaan dalam seminggu. 85% dari responden menggunakan motor Scoopy untuk setiap hari, 10%-nya untuk 5-6 hari, 5%-nya 3-4 hari, dan ada juga yang menggunakan hanya 1-2 hari saja. Yang ketiga, jarak tempuh rata-rata dalam sehari. 35% orang biasa menempuh perjalanan menggunakan motor Scoopy 16-25 km, 30%-nya 5-15 km, 15%-nya kurang dari 5 km, dan 20%-nya lebih dari 25 km. Selanjutnya yaitu tujuan utama dari penggunaan motor Scoopy. Nah, 50% dari responden menggunakan motor Scoopy untuk bekerja, makanya jarak tempuhnya jauh-jauh dan kebanyakan digunakan setiap hari. 30% selanjutnya digunakan untuk sekolah atau kuliah. 5%-nya untuk traveling, ini saya menyediakan pilihan lainnya untuk dapat membuat pilihan sendiri. Selanjutnya untuk keperluan sehari-hari, dan ada juga yang menggunakan hanya untuk berbelanja. Dan ini merupakan responden yang sama yang menggunakan motor Scoopy 1-2 hari saja, jadi menggunakannya hanya untuk berbelanja, seperti itu. Selanjutnya yaitu kepuasan konsumen. Setelah ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik untuk mengukur kepuasan konsumen terhadap performa, fitur, kualitas, servis, harga, dan kepuasan secara keseluruhan. Juga faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen yang bisa dari faktor eksternal dan faktor internal. Untuk pengguna motor-matic Honda Scoopy dengan menggunakan skala Likert. Nah, ini di sebelah sini merupakan nilai dari skala Likert. Nilai 1 menunjukkan sangat tidak setuju, nilai 2 menunjukkan tidak setuju, nilai 3 menunjukkan netral, nilai 4 menunjukkan setuju, dan nilai 5 menunjukkan sangat setuju. Berikut merupakan 18 pertanyaan yang terdapat di kuesioner yang menggunakan skala Likert. Nah, ini 18 pertanyaan yang terdapat di kuesioner saya. Selanjutnya hasil survei secara general. Hasil survei ini dari spreadsheet Google Form. Angka-angka ini merepresentasikan 4 sebagai misalnya setuju, 1 sebagai sangat tidak setuju, 5 sebagai sangat setuju, 3 sebagai netral, 2 sebagai tidak setuju. Nah, ini merupakan data yang sudah saya rangkum dari tiap pertanyaan. Untuk pertanyaan pertama, apakah motor Scoopy bisa melaju dengan cepat dan halus saat gas diputar? 10 orang dari 20 responden saya memilih setuju terkait dengan pertanyaan pertama ini. 6%-nya netral dan 3%-nya sangat setuju. Dan ada 1 orang yang memilih tidak setuju. Untuk pertanyaan kedua, apakah motor Scoopy irit bahan bakar saat digunakan sehari-hari? 8 orang dari 20 responden memilih netral, 6 orang memilih setuju, 3 orang memilih sangat setuju, 2 orang memilih tidak setuju, dan 1 orang ada yang memilih sangat tidak setuju. Jadi orang-orang ada yang bilang Scoopy irit bahan bakar, dan ada juga yang bilang sangat tidak setuju bahwa Scoopy irit bahan bakar. Dan untuk pertanyaan ketiga, apakah motor Scoopy nyaman digunakan untuk perjalanan jauh? 11 dari 20 responden saya memilih setuju bahwa Scoopy nyaman digunakan untuk perjalanan jauh. Tetapi ada 2 orang yang memilih tidak setuju dan 3 orang yang memilih netral. Nah, 3 pertanyaan ini merepresentasikan dari pertanyaan untuk performa dari motor matic Honda Scoopy. Selanjutnya pertanyaan keempat, apakah fitur-fitur tambahan pada motor Scoopy sangat berguna? Lagi-lagi 13 orang dari 20 responden memilih setuju, 4 orang memilih sangat setuju, dan 3 orang memilih netral.
Tidak ada yang memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Berarti sebagian besar dari responden setuju bahwa fitur-fitur tambahan yang terdapat pada motor Scoopy sangat berguna. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu apakah desain motor Scoopy menarik dan modern? 8 dari responden menjawab sangat setuju bahwa motor matic Honda Scoopy sangat menarik dan modern. Terdapat 6 orang yang memilih setuju dan 6 orang netral. Berarti mostly orang mengatakan bahwa motor Scoopy menarik dan modern. Tidak ada yang memilih tidak setuju dan sangat tidak setuju. Selanjutnya pertanyaan ke-6, apakah penyimpanan barang pada motor Scoopy cukup luas? 7 orang memilih setuju, 7 orang lainnya memilih sangat setuju, 2 orang memilih sangat tidak setuju, 2 orang memilih tidak setuju, dan 2 orang lagi memilih netral. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan setuju bahwa bagasi Scoopy cukup luas, dan ada juga yang mengatakan tidak setuju. Nah, 3 pertanyaan ini merupakan 3 pertanyaan dari fitur Scoopy. Selanjutnya, pertanyaan terkait kualitas dari Honda Scoopy. Apakah kualitas bahan material motor Scoopy bagus? 9 orang menjawab netral, 6 orang menjawab setuju, dan 3 orang menjawab sangat setuju, tetapi ada 2 orang menjawab tidak setuju. Selanjutnya pertanyaan ke-8, apakah motor Scoopy tahan terhadap cuaca ekstrim? 10 orang dari 20 responden menyatakan bahwa Scoopy tahan terhadap cuaca ekstrim. 7 orang lainnya memilih netral dan 1 orang memilih tidak setuju. 2 orang lainnya memilih sangat setuju bahwa motor Scoopy tahan terhadap cuaca ekstrim. Selanjutnya, pertanyaan terkait dengan servis dari bengkel resmi Honda. Apakah Anda puas dengan pelayanan bengkel resmi Honda? 9 dari 20 orang responden menjawab netral. Selanjutnya pertanyaan 10, apakah komponen pengganti motor Scoopy mudah didapatkan di bengkel atau toko? Lagi-lagi jawaban terbanyak ada di netral. Pertanyaan ke-11, apakah biaya perawatan motor Scoopy terjangkau? Nah, 11 orang memilih setuju untuk biaya perawatannya terjangkau. Selanjutnya terkait pertanyaan harga, apakah harga motor Scoopy sesuai dengan kualitasnya? 10 orang menjawab setuju bahwa harga Scoopy sesuai dengan kualitasnya, dan terbukti tidak ada yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju. Selanjutnya pertanyaan ke-13 yaitu pertanyaan overall. Secara keseluruhan, apakah Anda puas dengan motor Scoopy? Tidak ada yang menjawab tidak puas dan sangat tidak puas. 6 orang memilih netral dan 9 orang memilih setuju dan 5 lainnya memilih sangat setuju. Selanjutnya, faktor eksternal. Pertanyaan ke-14, apakah kondisi jalan di Tangerang memengaruhi kenyamanan berkendara Anda? Ada yang memilih tidak setuju, 6 orang memilih netral, 6 orang lainnya memilih setuju, dan 7 orang lainnya memilih sangat setuju. Karena mungkin jalanan di Kabupaten Tangerang berlubang atau kurang bagus. Pertanyaan ke-15, apakah kemacetan seringkali menjadi kendala saat berkendara dengan motor Scoopy? 1 orang menjawab sangat tidak setuju, berarti mereka tidak keberatan, tidak menjadi kendala kemacetan ini. 3 orang menjawab tidak setuju, 6 orang menjawab netral, 7 orang menjawab setuju, 3 orang menjawab sangat setuju. Pertanyaan ke-16, apakah ketersediaan tempat parkir motor matic di Tangerang cukup memadai? Motor matic yang dimaksud di sini yaitu Scoopy. 9 dari 20 menjawab setuju. Pertanyaan ke-17, faktor internal. Apakah Anda akan merekomendasikan motor Scoopy kepada teman atau keluarga Anda? 1 orang menjawab sangat tidak setuju, 1 orang lainnya menjawab tidak setuju, 9 orang lainnya memilih netral, 6 orang memilih setuju, 3 orang memilih sangat setuju. Selanjutnya, pertanyaan ke-18, apakah Anda berencana mengganti motor matic Anda dengan merek yang sama? 2 orang menjawab sangat tidak setuju.
5 orang menjawab tidak setuju, 12 orang menjawab netral, 0 orang menjawab setuju, dan 1 orang menjawab sangat setuju. Mungkin walaupun suka dengan motornya, jika ingin membeli motor baru, pasti akan memilih motor yang lain. Tapi tergantung pribadinya. Nah, ini merupakan total dari 18 pertanyaan yang sudah saya tanyakan. 7 untuk sangat tidak setuju, 27 untuk tidak setuju, 120 untuk netral, 138 untuk setuju, dan 68 untuk sangat setuju. Jadi, pemilihan angka yang paling tinggi yaitu di setuju. Jadi, sebagian besar orang memilih setuju untuk 18 pertanyaan ini. Berjumlah 138 setuju. Selanjutnya terdapat hasil survei kepuasan konsumen setelah dikalikan dengan nilai skala Likert-nya. Jadi jumlah tadi yang ini dikalikan dengan skala Likert-nya. Contoh untuk pertanyaan pertama yang tidak setuju ini, di sini tidak setuju ada 1 orang, dikalikan dengan nilai skala Likert yaitu 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Selanjutnya di sini netral. Nilai netral adalah 3. Di sini orang yang memilih netral pada pertanyaan pertama ada 6 orang. 6 kali 3 sama dengan 18. Selanjutnya 40. Di sini terdapat 10 orang yang memilih setuju, dikalikan dengan nilai skala Likert-nya berjumlah 4, jadi 40. Dan di sini pun sangat setuju yang memilih 3 dikalikan dengan 5 sangat setuju sama dengan 15. Begitupun seterusnya sehingga mendapat nilai total untuk sangat tidak setuju yaitu 7, tidak setuju 54, netral 360, setuju 552, dan sangat setuju 340, sehingga total dari keseluruhan yaitu 1313. Nah, ini 1313. Berarti dari 20 responden saya dan 18 pertanyaan, kebanyakan memilih setuju untuk 18 pertanyaan tadi. Perhitungan skala Likert selanjutnya, skor maksimum 5% dari skor tertinggi Likert, 20 dari jumlah responden, 18 dari jumlah pertanyaan. 5 dikali 20 dikali 18 sama dengan 1800. Selanjutnya jumlah kategori Likert ada 5, sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Persentase per kategori 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Nah, rentang nilai tiap persentase, misal sangat tidak setuju 0 sampai 20%, karena 20% dari persentase per kategori. 0,20 dikali dengan 1800 yang ini sama dengan 360. Begitupun selanjutnya, sehingga kita dapat kesimpulan pembagian intervalnya 0 sampai 360 merepresentasikan sangat tidak setuju, 361 sampai 722 tidak setuju, 721 sampai 1080 netral, 1081 sampai 1440 setuju, 1441 sampai 1800 merepresentasikan sangat setuju. Karena tadi kita sudah mendapatkan angka 1313 ini, nah 1313 ini termasuk dalam kategori setuju dari skala 1081 sampai 1440. Selanjutnya yang ketiga ada pertanyaan terbuka. Berikut merupakan jawaban dari pertanyaan terbuka setiap responden. Pertanyaan pertama, fitur apa yang ingin Anda tambahkan pada motor metik Honda Scoopy? Jawabannya di sini ada lampu yang terang. CC dinaikkan 150 cc, pasti makin banyak peminatnya. Keamanan alarm ganti basuri biar lebih oke, siap. Digital speedo, send hazard, multifunction hook, answer back system,
power charger. Tidak ada, nggak tahu, tidak ada semua tersedia. Oh bagus nih, port USB Type-C. Mungkin yang ingin saya tambahkan yaitu sistem pengereman anti-lock atau ABS. Selanjutnya ada sistem Smart Key, tempat penyimpanan yang lebih luas dan remote kunci. Karena tadi ada yang menjawab untuk apakah penyimpanan terskupi luas, dan ada yang menjawab tidak setuju. Mungkin ini respondennya. Tidak ada, ingin memperluas bagasi motor Scoopy dan konektivitas. Selanjutnya suspensi empuk biar nyaman, nggak goyang-goyang banget pas lewat jalan jelek. Untuk pertanyaan kedua, menurut Anda hal apa yang dapat dilakukan produsen untuk meningkatkan kepuasan konsumen? Yang pertama, pastinya menurunkan harga atau memberikan promo menarik. Meningkatkan kualitas produk dan fitur motor. Meningkatkan kualitas produk. Menyediakan layanan servis dan purna jual yang lebih baik. Oh nice. Tingkatkan pelayanan. Menyediakan layanan servis dan purna jual yang lebih baik. Meningkatkan kualitas produk. Memberikan pelayanan terbaik. Meningkatkan kualitas produk. Mungkin menurut saya, produsen perlu meningkatkan kualitas produk. Hal ini dapat dicapai melalui pengujian yang kuat dan penerapan inovasi yang berkelanjutan. Pemberian diskon bisa jadi. Memperhatikan saran dan masukan dari konsumen. Promosi dan fitur untuk menarik pelanggan. Kualitas produk, pelayanan pelanggan, harga, dan garansi. Misalnya bikin proses pembelian lebih nyaman, kasih bonus kecil, atau layanan antar cepat. Saran yang sangat membantu dari responden untuk meningkatkan kepuasan konsumen produsen. Selanjutnya pertanyaan ketiga, apa yang paling Anda suka dari motor Honda Scoopy? Yang pertama, bodinya gemoy, visualnya simple dan elegan, bensinnya irit, modelnya yang stylish, tidak terlalu besar, bagasi nyaman saat dipakai, kinerja, fitur, ukuran lucu, lampu motor, joknya pendek, cocok untuk saya yang TB-nya 150. Terdapat fitur charger, tempat penyimpanannya lebar, desain yang unik, keren, model pas untuk berkendara, fitur konsol box yang cukup luas, desainnya sih keren. Dari sebagian besar ini yang saya tangkap, menyukai motor Scoopy karena desainnya dan bodi motornya mungkin. Selanjutnya pertanyaan keempat, hal apa yang paling Anda tidak suka dari motor Honda Scoopy? Boros bensin, brebet kurang respon, harus di remap, fitur yang kurang sering terjadinya error atau maintenance pada keamanan, mesin motor yang panas, suka brebet, lampu depan karena menyilaukan pengendara lain, step belakang susah dibuka pakai kaki, panel instrumen yang kurang informatif, bannya cepat oglek, jok belakang kelebaran, performa mesin tersebut cukup dikatakan rendah dan bobot motornya yang terlalu berat, lampu depannya kegedean, berat motor, bagasi motor yang terletak di bawah jok motor terlalu sempit, harganya agak premium dibanding motor lain di kelasnya, jadi perlu mikir 2 kali buat yang punya budget terbatas. Sangat betul. Nah, selanjutnya terdapat 2 pertanyaan lainnya dan jawaban-jawaban dari responden. Nah, selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Berdasarkan hasil kuesioner, mayoritas pengguna Honda Scoopy di Tangerang merasa puas dengan performa, fitur, kualitas, harga, dan layanan yang ditawarkan. Motor ini dinilai memiliki desain yang modern, fitur yang bermanfaat, dan performa yang nyaman untuk perjalanan sehari-hari maupun jarak jauh. Harga motor juga dianggap sebanding dengan kualitasnya, dan sebagian besar responden bersedia merekomendasikan Scoopy kepada teman atau keluarganya.
Namun, terdapat beberapa saran dari responden yang mengindikasikan bahwa Scoopy dapat lebih ditingkatkan lagi dalam hal kapasitas penyimpanan barang, efisiensi bahan bakar untuk jarak jauh, dan kemudahan perawatan di bengkel. Selain itu, kondisi jalan di Tangerang yang bervariasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi kenyamanan berkendara. Secara keseluruhan, Honda Scoopy telah berhasil memberikan pengalaman berkendara yang memuaskan bagi banyak pengguna di Kabupaten Tangerang. Dengan beberapa peningkatan kecil, motor ini berpotensi menjadi pilihan yang baik dan lebih sempurna bagi konsumen di wilayah tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam penjelasan hasil surveinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.